ya kuya na baca ke 10 dia, maka dia tidak akan pernah kehabisan uang belanja. Dia na capu di ukulimanna akka 10 dibaca. Kaya yaro Allah, tapi aja tahu kiye, enggak boleh ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Kayaknya itu tomotot tario lo ada istilahnya pemali. Itu bagus sekali. Pemali itu 3 hukum dia kandung. Yang pertama, boleh jadi itu adalah makruh, boleh jadi itu adalah haram, boleh jadi itu membawa mudarat. Tapi maka dia pemali nasabah ya ko maka dia bid'ah capakna neraka. Kalimat yang paling beradab, paling makanja, dena tersinggung teh ko maka dia pemali. Dan dia lebih aman nasabah magai ya ko maka dia haram, harus ada dalil jelas. Kalau dia mengatakan makruh berarti bertentangan dengan sunnah. Jadi ya ko maka dia pemali harak garo makruh ga atau membawa mudarat, dia sudah aman. Jadi kalimat yang paling cocok dipakai untuk menegur orang kalau kita tidak tahu dalilnya, maka dia pemali itu. Kalau kita tahu bahwa itu ada dampaknya. Makwiro tomotot teriolo na beradab. Yopo nak munre makoko apa bid'ah. Nah itu yang jadi masalah. Apa capak na bid'ah angka makada pinar. Kullu mukhdatsatun nabida wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati pinar. Ah itu yang jadi masalah. Jadi aku nggak tahu makada bid'ah berarti napodang itu maka desa neraka. Iya rotomotot teriolo ilmunya itu sebenarnya lebih banyak bersentuhan dengan hakikat. Jadi tania ilmu lahiriah namanya pakai, tapi dia masuk ke ilmu hakikat. Makanya sininda angkai patat tungokiolo tamaku itu sebenarnya tafaul, senongan. Jadi komakade tafaul senongan, komakadaki senongan artinya mengambil ibarah sekaligus mencari hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Itu ampai batalo kayala talo itu semua ada maknanya. Kotoma mau luka kumirumon rosipak na nabita, yaitu sipak na nabita pada batalo kay, yaitu batalo kay malempu di gaga makjeko. Biasa ki garuntu loka makjeko. Gaga to, makanya maka datu palsapana tato bata kuna sabak lempu, mubasikal na sabak geteng, akawali ko na sabak ada tongang, musandre ri indo ambo tama pasiliangang, alay sipa na wae na alay maria wae na mega kegunan na laupadan na ripancaji. Itu falsafah. Tato bata ko na sabak lempu artinya engkau harus jujur seperti itu. Aja mujek majeko. Pada itu gak batalo ka majeko na labir lagi poloy na nya majeko. Kalau bebannya berat. Kemudian yang kedua yaitu lokai Pak Bu, ya kumak buai yang kelihatan pertama adalah jantungnya, tidak pernah kelihatan buahnya. Agama nana segala sesuatu yang kau harus laksanakan mulai dari hati, keikhlasan. Ya kumatandri keikhlasanmu berarti hasilnya akan besar. Tapi ya kumabicu keikhlasanmu maka hasilnya pun akan kecil. Yaitu ampai lokai komiki misangi mega saina ite jantuna. Ya kumaraja jantuna berarti mega itu saina. Tapi ya kumabicu jantuna berarti lo kemakapi. Begitu juga dengan hati keikhlasan. Matandri keikhlasannya maka hasilnya pun akan besar. Hal yang kecil mungkin, tapi ketika keikhlasan yang besar maka hasilnya pasti meraja. Itu hakikatnya. Kemudian yang ketiga yaitu batal lokai Pak Bu, kalau dikupas itu sama di luar di dalam, tidak ada bedanya. Semakin dikupas semakin bersih. Artinya bicaramu, pangkau kamu, minasamu, atekamu pada manang. Aja neliamu poliamu pokok. Itu kan yang banyak sekarang. Ya kok kuyolo ta makade iye, tapi ya kok makde ki makade biye. Ini jadi masalah. Nah, ini yang banyak. Yaitu ampai batal loka, itu dakwah. Istilahnya bagaimana tradisi itu berbicara kepada masyarakat. Jadi ya naroidi Pak Bu, tadinya syariat. Ya kok makadaki, kok kakak kata makadah. Mana ke pertama telo bidah. Tidak ada ayat dan hadisnya. Memang dia gagah, tapi tabali gare pakutannya. Saperto ka ayat si bahad desa na matyangi pertama batalo katoga. Kan dia gagah to. Selesai.
Ya kok kamakada de nawat di pertama betalo kok masigi de gagaya na si baha de sana. Memang de gaga tapi ta podai ngare kadang katoga ha de sana si baya na matem. Itu kaga tu. Ya mi ko makada tanaloka ki ya memang. Ya tu lokai Pak Bu ko de nang kana buah ni tebang pasti menrek macoli. Termasuk ini tidak pernah berbuah. Nah sebab angker coli na menrek. De na melo mate. Namo talaga bata na tetap bang pasti menrek coli. Namo rabba ya tu pasti lolo daun ya tu menrek. Kenapa? Karena dia namanya lo mati lo kena rekodena pura populasi. Itu wasiat ke kita. Ini pesan beliau adalah almarhum yang luar biasa. Sebenarnya beliau hanya berpindah. Dia mati hanya berpindah. Orang meninggal itu sebenarnya hanya pindah. Rewat mi jasad watak kalewe wuju loko tanah. Tapi ruh itu tidak mati. Makanya dari situ ada kalimat wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak wafat. Yang wafat itu cuma nafs jiwa. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Yang mati itu nafs tapi ruh tidak. Alena almarhum itu hidup selamanya, ruhnya masih ada, dan itulah yang selalu kita kirimi doa. Makanya alena almarhum itu kita doakan, dan itu sampai nasaba anrena watakkalewe makanan kasar, tapi anrena ruwe adalah doa. Maka orang yang meninggal itu kita kirimkan doa, bacangi Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, magai. Karena tujuannya supaya mereka selalu mendapatkan pahala. Tapi barakahna alena beliau yang almarhum ini luar biasa karena ada anak-anak yang ditinggalkan. Apalagi anak perempuan 4. Maka dia Nabi siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan yang ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Jadi kongka nak makun rita 2 atau telu napas sempajamo dena nagis sa api neraka ambok na si bendok na. Ya kona arwanemi sabarak. Nah, makun rita mi jamin. Itu kalau laki-laki harus hafal Quran, jadi ulama, hafal Quran dan akidahnya bagus. Apa dena yang mana pak kepala orang itu selamat? Aja tak ada yang penting orang sudah hafal Quran dia sudah selamat. Tidak. Karena banyak penghafal Al-Quran justru masuk neraka karena akidahnya yang keliru. ISIS hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu bangun setiap malam sholat malam dan hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis, tapi dia membunuh Sayyidina Ali karena akidahnya yang salah. Jadi aja tak kena pelak nanti korang salah, tidak. Kalau akidahnya yang salah itu bahaya. Nah, makanya hati-hati ki. Ya tiap ampai pak upau. Ya nangka pesantren pak kepelak korang meloton rui patami anak tak tatanai bani guruna. Maka dawat di gayuli anak-anak kalau mengaji tomate. Ya ko maka di na ngaji tomate na naok ko aja memang na tapatami anak takut. Apa dia na mungkin na ngaji ngangi komate. Dia na mungkin nilaw ngangi komate karena dia diajarkan tidak boleh mendoakan orang yang meninggal dan membacakan Al-Quran kepada orang yang meninggal. Ya rumah kunci nah. Makanya hati-hati karena sekarang banyak pondok-pondok tahfiz berdiri. Mereka hafalannya cepat. Maka mestinya maka pula ada Pak Ustaz karena ada metodenya. Iya cepat hafal Quran, tapi kalau akidahnya salah itu bahaya. Makanya kan gampang ya benar roh. Lo bani tanai pembinaan guruna. Maka dah wak dimoga woli lo mengaji tomate. Ya ko maka dah ide ngaji tomate tak kue selesai. Tidak usah masukkan anak ke situ. Nah sebab magai pasti dia ngaji ngangi matu komate. Tapi ya ko melo ki dia yang ngaji ngakomate ilemak ki selesai ko naruh tatar. Kan begitu, kuncinya sederhana Pak. Ini yang kadang orang tidak perhatikan. Kemudian yaro alim al-abdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita inginkan syafaat beliau. Yaro syafaat Nabi ta mega rupana. Yang pertama ada namanya syafaat umum. Yang kedua ada syafaat khusus. Jadi angkat atau yale syafaat tapi syafaat khusus. Makanya Pak Bu yaitu mimbar na nabita o kisah belakirin na aros
Ia mimbarna Nabi Ibrahim itu di sebelah kanannya aras. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa mimbarmu di sebelah kiri? Sedangkan jalur sebelah kiri kan masuk ke neraka. Sebelah kanan aras itu kan jalur masuk ke surga. Agak nasa nabita. Betul. Saya meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras, karena di situ pintu masuk ke neraka. Saya akan menunggu semua umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya akan turun dari mimbarku dan menarik tangannya, dan saya yang akan sujud di hadapan Allah memintakan ampun supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Disitulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Yana tunah kada nabita nigi tau mangkalinga bang azan, maka jawablah azan itu, dan setelah azan itu sampai bersalawatlah kepadaku dan baca doa sesudah azan, maka engkau akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu janji Nabi tak. Maka rogi itu tahu pak, kau mangkalinga ban atau lima nana atau 5 HP. Pak mega tahu bagi itu 5 kumu pipa jelok. Iya, hindari ya. Pak mega itu tahu malah sama koko gara-gara HP pak. Ini semana urusan teh. Kaya mau di Batang ke Surabaya, purna bawa motor yano ke Kalimantan, kaya anu matinu balok ke Mani, angkaro yano nasa mapat tunuloko ke Jakarta, padahal ang laki na jamba-jamba din isang. Urusan naman na kita na urusan. Pak tuli masyara langsung mani, ni tanasal kesiano kuro, iya. Yan na may kamichaw, may kena. Ya kau tersinggungi, alhamdulillah watung kami memang. Ini yang bahaya nih. Gara-gara media sosial kan begitu, banyak orang rusak. Bayangkan Bu, berita bohong satu kali klik saja, like baru share. Sisa butau okutu pertama nata semua membaca, berarti kita membagi kebohongan kepada 1000 orang. Dulu orang gosip paling tinggi 5 orang. Sekarang bisa satu kali gosip 5.000 orang. Itu melalui media sosial. Makanya hati-hati. Iya mah tuh Pak Jallo mega pertanggungjawaban. Pak iya makoy ya tuh makoy. Nah, ini yang bahaya. Makanya saya wasiatkan hati-hati menggunakan media sosial, termasuk Facebook. Banyak kan sekarang tengah malam, ayo kita tahajud. Mari bangun tahajud, stiker banda kirim. Yang paling banyak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Langsung dia kirim Al-Fatihah. Dia tidak baca Al-Fatihah. Dia tidak baca. Riya, tapi dia tidak lakukan. Dulu ulama riya karena dia betul-betul lakukan, tapi sekarang orang riya dia tidak lakukan. Iya. Malah digambar atau sujud, ayo bangun tahajud, padahal dalam tindro. Ini kayak banyak. Nah, ini makanya hati-hati. Jadi utamanya tuh kau kata mati aja na stiker Al-Fatihah, Al-Fatihah. Biar tidak ada stiker, yang penting kita bacakan suratul Fatihah. Itu yang penting. Deni pigau tapi kita nampakkan di media, itu bahayanya. Sampai-sampai ke tanah suci, lo umrah, lo Mekah, tawaf, baru masyarakat langsung. Kita sudah tahu labbaik. Ya, magai tawaf itu kan sholat sunat itu masjid. Kalau di Mekah, di Ka'bah itu tawaf. Makanya orang tawaf itu orang sholat. Angka apa itu masa pajak masyarakat langsung. Iya, ini kadang orang tidak tahu Pak, tidak bisa membedakan mana sholat, mana rekreasi. Coba, untung pandemi ada dulu supaya dijaga betul ini. Jadi makanya penting sampaikan hati-hati. Apalagi saya juga sebenarnya begitu Pak Bu. Kalau kecuali masjid itu memang punya istilahnya punya media yang selalu merekam, ya nomor gaga. Tapi sering saya tegur imam. Kadangkala ada imam itu pakai live.
natari HP na kuyulo na nampalin naman siya jima. Allahu Akbar. Ini bahaya. Ya ko guruta na pasanga memang. Yan ang kay mama ko tima gimpe itu. Ya. Sa pirioto lagi ko to limang ulok gilila ko HP na mako ay madari mapadi uli di lurang. Palahal sa pirio ko milinoy. Na imam itu sopir ke hari kemudian. Mestinya ditegur itu. Iya, tegur. Kecuali memang masjid yang siapkan fasilitas siaran live biasanya. Tidak masalah. Tapi ya ko imam itu taruh ke tiolona kadang kan ada yang begitu. Oh, itu yang bahaya. Karena sampajana hanya ingin menampakkan suara yang indah. Oh, misalnya di luar ini yang bahaya. Saya ini wasiat, saya wasiatkan karena itu agak berat itu. Tugas-tugas seperti itu berat. Makanya kita betul-betul diajarkan bagaimana bisa menjaga suasana hati, itu yang pokok. Kemudian ini penting juga. Ia tuh nabita sebenarnya angka keistimewaan nabita dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah sebab ini umat nabita sebenarnya si tangga pak kasibian Nabi Ibrahim akan dihadiahkan ke kita. Makanya kutilalan natahayain ke kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa kita mengucapkan salam, menjawab salamnya Ibrahim? Nah sebab memang Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang menjawab salamku ketika umatmu menjawab salamku ya Muhammad, maka setengah dari ibadahku aku akan siapkan untuknya. Kayak sedekahnya Nabi Ibrahim Pak Bu. Sampai hari ini kita disedekahi Nabi Ibrahim walaupun dia sudah wafat. Tapi hari ini kita selalu disedekahi. Setiap kita makan pasti kita makan sedekahnya Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim puramilaku pong Allah Ta'ala. Puang, berikan saya kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh makhlukmu. Agar nasa pong Allah Ta'ala engkau tidak mampu Ibrahim. Agar nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah aku tidak mampu dan engkau lebih tahu. Tapi saya memohon kepadamu, berikan aku kesempatan untuk memberi makan sedekah kepada seluruh makhlukmu. Maka disuruhlah malaikat masuk ke dalam surga, mengambil kapur di dalam surga, kemudian diletakkan di tangan kanannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh mak dimperengnya kapuru eloko tasie, dia lontarkan ke laut, kemudian itulah yang menjadi garam. Makanya dia itu gak tahu denan repetnya. Maka itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya dalam kitab Hiyalimuddin Imamul Ghazali mengatakan, siapa yang sebelum makan memakan garam sedikit kemudian dia makan, maka dia akan cerdas seperti Nabi Ibrahim. Ya komelo ki komacai encer otak na anak tak sebelum makan garam halus sedikit. Dan dalam ilmu medis ternyata ya komandre ki pak jejolo na pemandre sedikit garam kita jilat kemudian kita makan, maka ternyata itu bisa menghilangkan racun yang ada di makanan. Makanya kalau kita ke Lombok Tengah di pesantren di Lombok itu pasti kok mandreki angka garam halus soko tangan. Dan itu dulu yang dicuci tangan baru dia letakkan telunjuknya, baru dia makan sedikit, baru dia makan. Itu perintahnya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin. Dan siapa yang melakukan itu otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Jadi komeloki komace anak tetap akhir. Maka mau gara komandreki. Ini ilmunya yang makanya dalam kitab Hiyalimuddin itu pada bab makanan itu bisa kita lihat. Jadi itu ilmu yang jarang orang amalkan Pak Bu. Jadi kongka anak-anak masih kecil masih sekolah makan jalada sebelum mandre epat jejolok garam dulu. Itu garam sedikit kemudian dia makan nasi supaya otaknya dicerdaskan oleh Allah. Nah, itu kebarakatan itu Pak. Makanya itu sitongan Pak JW banyak sekali itu. Makanya Rasulullah itu memberikan kita hadiah luar biasa. Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Angka cik di surah Pak, itu surah yang paling pendek, surah Al-Kausar. Tapalak mo to? Ya kude tapalak Al-Kausar ina atena tapalak. Ya. Sama ya. Itu surah yang paling pendek, tapi itu paling bagus kita amalkan, khususnya perempuan. Paling banyak dipakai.
Magai yang ya kong kagagai bisai, kalau kita mau kasih hilang bau amisnya pakai surah Al-Kautsar. Yan na to nang kayasay bisay sara. Nanti ibacangin na atay na Al-Kautsar pada air terakhir. Insya Allah tidak akan amis itu. Daging ataupun ikan tidak akan amis. Yang kedua, kung kagagamelo ipabandi na ceki komawari, adu mengikuti arah tawaf, baru bacakan surah Al-Kautsar. Nah patapalepa ko tangana kemudian ditutup, maka itu tidak akan basi sampai pagi. Itu berkah. Manasuki, nadena manasu nandrewe, napadeni apinna, nama matai ronandre salama mapalamo pietoringe, ala kipajnya tabacangi surah Al-Kautsar tataro ko pasampona. Ia ko macakke toringe manasutin nandre lalo. Itu berkah itu. Mak betetan loki angka gaga iwatte kemudian meletus, bacakan surah Al-Kautsar, maka itu tidak akan meletus. Itu berkah. Balik iwatte talo iwatte biasa tuh talo rapa iwatte mak betu-betu, cukup bacakan surah Al-Kautsar, itu tidak akan meletus. Ya kongka anak-anak moto tari tengah bani, letakkan saja tangan kanan di ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Kautsar baru tiup, itu akan berhenti seketika. Itu barakatna surah Al-Kautsar. Bahkan kong katau malopi na malada bombange, kemudian itu bombange tak ujungnya ketemu dengan ujung, bacakan surah Al-Kautsar baru ludahi ketika dia turun, itu akan berhenti. Magai Rasulullah mengatakan surah ini diturunkan oleh Allah kepadaku sebagai hadiah ketika anakku Ibrahim wafat untuk menenangkan kalbuku, dan siapa yang membaca surah ini maka dia akan ditenangkan oleh Allah. Apapun yang bergejolak maka akan tenang ketika dibacakan surah ini. Itu berkah. Kemudian Nabi janji, siapa yang mencintai surah ini maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Ya kota apalah surah Al-Kautsar, kemudian kita cinta kepadanya, maka itu janji syafaat. Nalai dece surah Al-Kautsar bu. Mak pakine Al-Baqarah. Sila ada ki makapala. Surah Al-Kautsar telu ayat ya kode tapla mate bawan. Ini yang paling pendek. Makanya penting ketika ada orang hatinya tidak tenang, bimbang, baca surah ini. Sebenarnya untuk mempertenang hati itu ada beberapa doa, termasuk raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Maka dia Nabi siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali di waktu pagi atau petang, maka Allah akan menghembuskan angin dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya, sehingga dia akan selalu merasa tenang dalam hidupnya. Yaitu ampai kong katau madari megampak bimbang tasuri memalkang ini. Doa paling pendek, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tak pelak nih. Hah? Alhamdulillah. Itu pendek. Kemudian Rasulullah lahir itu dengan syafaat. Kegiasan pintu langit tertutup sehingga jin itu tidak bisa turun, tidak bisa naik. Liyastarikuna sam'a, untuk mencuri informasi dari malaikat. Nah sebab itu jin tugas nama kutu mencuri informasi yang dari langit. Itulah yang digunakan oleh tukang tenun dan tukang ramal. Nah, makanya tak tutup pada saat Rasulullah lahir. Makanya pintu langit itu Pak Bu ada waktunya terbuka, yaitu pintu nalangi ada 7, tapi setiap pintu itu bisa terbuka pintu pertama, kedua, ketiga tidak terbuka. Makanya ada orang sholatnya itu tidak sampai ke langit ke-7, hanya di langit pertama kemudian dia kembali. Ada doanya orang itu tidak tembus ke langit, tapi ada waktu itu Allah membuka pintu langit sampai 7 pintu langit terbuka. Kegayar itu ada 6 malam. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri atau malam 1 Syawal. 6 malam itu kata Nabi, Allah membuka pintu langit 1 malam penuh. Siapa yang bermunajah doanya pasti tembus ke aras. Kita gunakan ngirkomeki melodong. Malam itu yang paling bagus. Malam 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Yaitu ampai wanya leperangnya makanya ada nasabak magai di situ doa mustajabah.
maka dia guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura na nigi tahu dia na tinro maka siwang selama 6 malam itu dalam 1 tahun, maka ia kumate tahu ia itu akan dijemput jasadnya langsung dikubur dia na tanra itana watak kalian karena akan hilang dari kuburan di Pesuru. Makanya mereka jingi di ustaz Pak Meki lau maka tokba dia itu matinro latu ele. Makanya situngan aja itu kawan yang leparangi mak do jamu ibu-ibu mat nasumanu ni sebabu rasa. Padahal mestinya dimanfaatkan untuk berdoa karena di malam itu pintu langit Allah buka. Ada juga waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua ba'dal maktuba fi salatil asr fi yaumil jummah ya kuma sempajang asraki ko jumai. Itu juga waktu mustajaban min jaufal lail tengah bani pesat di bawangi ko tomatinro langsung berdoa kepada Allah sepertiga malam. Kemudian di akhir tahajud itu sebelum masuk subuh, makanya ayat mengatakan wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Makanya makadaki di makan sahur, jadi makan di waktu sahara biasanya makan sahur siaga menit 10 menit sebelum tama subuh wattun yasangi sahara biasanya manre subuh bu 10 menit melona tama subuh yopi di biasa tatik 2 manre wani ni manre subuh ni tanya manre subuh sana tu manre tengah benin. Makanya sahur itu kata dari sahara. Sahara itu adalah waktu di mana malaikat penjaga siang turun. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu 2 sif malaikat. Makanya sedekah subuh itu mulia, doa di waktu subuh itu mustajabah, sholat subuh disaksikan malaikat karena memang 2 sif malaikat ketemu. Nanti asar lagi ketemu, malaikat penjaga siang masih ada, malaikat penjaga malam sudah turun lagi untuk ketemu lagi di waktu asar. Makanya Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja maka pahalanya mulai sejak dia bangun sampai malam akan habis. Itu bahayanya. Nah, itu makanya hati-hati di makun raya. Kemudian ya Nabi tapabu barakakna lahir bercelak pura memang macilak na jadi. Nabi sudah terhitam pura sunnah memang Nabi tanah jadi. Kemudian Nabi itu napat tulak ke 25 dan apa conga ulun na menrek langi. Itu tanda bahwa dia membawa amanah yang besar. Tapi Rasulullah itu selalu mengatakan ummati ummati ummati, umatku umatku. Nabi hampir dikatakan tidak pernah mendoakan dirinya, yang dia doakan itu untuk umatnya saja. Makanya Nabi tayale kesempatan untuk berdoa di dunia tapi Nabi tidak lakukan. Dia mengatakan saya akan menyimpan untuk di hari kemudian, nanti kelak saya akan meminta kepada Allah di hari kemudian. Itulah makna syafaat Rasulullah kepada kita. Makanya kayak kata yale syafaat atau Nabi tahu mega dosana. Ya kung kata malupo dosanya itu Pak mega syafaatnya. Ya le syafaat nasabak ya kau tahu makanjak mau amalakna itu mendapatkan rahmat Allah langsung. Saya kemarin ditanya Pak Ustaz maga hukum na kung katau magala masumban na bago masigi kak makanjak nasa tapi dia na sempajak magala masumban na sa Pak Ustaz siya kaya na masigi na sumbang kakak tetang ka kubulan na surugah karena Nabi janjikan siapa yang membangun masjid di dunia akan Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Mambana masjidan fi dunia banallahu lahu baitan fil jannah. Nasa nadena sampaja ada kuna mo na sampaja tentang kebulan ko surga dewi natama. Iya, itu angka bolana tapi dia natama. Makanya dari situ kenapa selalu Allah gandengkan hampir dia gandengkan akimi sholawatu zakah as-sampaja ko apa susah ko asidaka. Kenapa? Karena salat jaminanmu masuk surga, kemudian sedekahmu adalah rumah yang kau buat di surga. Jadi usahakangi buat dingi ada jaminan masuk angkat tau bola lalang. Itu yang paling aman. Makanya akhirnya sholawat itu sadaqah. Engkau pun itu tahu maka sikit. Makanya sedekah biar tidak banyak. Yang penting ada sedekah. Ya aku makan dia ulai minggu-minggu setiap hari ambil setiap hari Jumat. Ya kuda itu lagi magampang kaya barakah Jumat sedekah Jumat ya ku Jumai loki meli air galo cidi kemudian sirup lemon 2 botol beli es batu 10 na patatilo masigi tapatano ku jumbo tataruh kilo na baban na masigi. Setiap orang yang sholat Jumat keluar dia minum itu selama 40 hari baru habis di dalam perutnya dan itulah namanya tolak bala. Barakah lo punya tuh
Makanya sebenarnya ada pahala itu yang orang lupakan, memanggil orang makan. Itu sunnah yang besar pahalanya. Ya kuyuli telo masampaja cica milolonga ngapalan. Ya napura na masampaja selesai. Tapi ya kuyuli telo manre patapulo sona na pacapo kuatana. Makanya paling bagus itu di orang-orang yang punya uang, ya kutama ki warungnya nang katau manre tawajarang. Ya, namo tak cik di mana, namo tak dua mitite modelek nak kada isto makura-kura dina. Ini naro tawajarang. Iya. Aja mun tapurai kada meka wajara ko tabora bani masa kada ya rumejane ta hitutonya magai karena itu sedekah 40 hari baru habis di dalam perutnya. Ketika dia sholat kita akan mendapatkan keberkahan. Maka itu sitongan. Makanya orang yang suka bersedekah itu luar biasa. Hukum itu monro pak nang kesa tolak bala ya kong ka aku tu nilau dongangi malaikat makanya kesa baca doa salama baca doa wariala baca doa salama ko itu monro kemudian magi natal lo igatung kotom itu pen rate gatu dui magi na talo yar talo malibu artinya sebenarnya telur itu malibu tapi dia nama kanja libuna manusia juga begitu tidak ada yang sempurna talo talo salakanna ulaunna sibawa ulina manusia juga begitu angka perbuatanna angka bicaraan angka pangkaukanna angka ganasanna atau atina jadi engka tu talo pak makanja ulina tapi majaisana angka tu talo repa ulina tapi makanja isana namo tahu mako tu angka tu tahu maka bello tapi maka jakong kenapa iya si garu-garu akalat na masalah angka tu tahu pak ya kuyite de gaga modelina tapi maka kanja kong kenapa iya ko angka tahu pak maka bello modelina rapa songko na meloy bida na tapi maka jasi pak berarti tahu ampurosan na itu padi talo makanja ulina na si garu laun na si basalakan na talo ampurong sana. Maka itu jadi manusia kan begitu Pak Bu. Dari situ kenapa telur kemudian kenapa bambu ya roh engke semasa lompau ya tu awo enule jagai anak-anak ya ku mausu engin melo malada berarti pasti ku tangan rebu tapi ya ku degaga angi pole selama 3 bulan pasti seliwangi rebu bambu itu tahu bahwa cara menjaga anak-anak ketika ada keadaan yang bahaya ilalagi nataro anak itu hebatnya ini tia semas selompau yang itu kuya turu itu lemala luar biasa Pak barakat itu yang terakhir sebagai penutup upasani si jana lebih maceram oh iya pas bisa ko si jani lebih nama takko bagi ko si jani itu saya wasiatkan begini ya ro alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada permintaannya sahabat kepadanya ya Rasulullah muas ya Rasulullah melo ka si bawai di okilalan na surga maka dari Nabi ta kai pudang ko Nabi ta muas mintalah kepada aku apa yang kau ingin minta nah karicidi ya Rasul melo ka si bawai di okilalan na surga maka Nabi ta de illau wilangnya aja na nayar maka dede iya tomi romelo willau maka Nabi ta ndak minta yang lain saja tidak usah itu maka dede iya mi romelo willau ya Rasulullah maka Nabi ta tu pe ko melo ko si bawai ya okilalan na surga maka saya minta bantu saya bantu kak ko melo ko si bawai ya maka dari aku bantu ya Rasulullah maka Nabi ta perbanyak sujudmu kepada Allah maka engkau akan bersamaku di dalam surga. Di hadis yang lain angka sahabat makutana ya Rasulullah bagaimana caranya sehingga aku bisa bersamamu di dalam surga maka dia Nabi ta jika engkau ingin bersamaku di dalam surga maka perbanyaklah salawat kepadaku. Jadi dua agaga upasanangi pegaiwi sampajata artinya itu salat sunat yang kedua pegaiwi salawat talakku nabita dan kita akan bersama Rasulullah di dalam surga yaitu janji namu yang itu Pak Bu tahu lepas nanungan salawat minimal 10.000 dalam sehari iya aja moje nama tajicangiwi namoje sementara jo kaki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala tapi ingka tu salawat dalek iya ku namalkan kita ye para habaib itu menjelaskan memang dan ini sangat luar biasa Pak Bu ya kuya nabaca teka 10 sidie maka dia tidak akan pernah kehabisan uang belanja dena capu di ukulimanna akka 10 sid dibaca ke gayaro Allahu tapi aja tahu ki ya enggak boleh ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat aja tahu ki itu enggak boleh cicapi upakoli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat tak pula ni
depa awe dicepi pakoli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tapla nikang kayer oh iya alhamdulillah tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi